علما وعملا وفقها برحمتك وجودك ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kita masuk pada bab min adabil isyrati bainaz zawjain, di antara etika pergaulan antara pasangan suami istri. Kata Abuya Maliki di dalam kitab ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memperlakukan pasangan kita dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan tabiat yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum wanita. Perempuan ini, kata Abuya Maliki, lebih banyak main perasaan daripada main logika. Jadi kita harus bisa menjaga perasaannya. Karena perempuan itu kalau bertindak tidak berdasarkan pemikiran, tapi berdasarkan perasaan. Jadi kalau perempuan itu punya sifat baperan, wajar. Memang bawaannya nian. Karena mereka lebih dominan menggunakan perasaan daripada pikiran. Jadi kata Nabi SAW, kita harus bisa menyesuaikan itu sebagai laki-laki. Kalau perempuan baperan, kita baperan juga, kacau. Kalau sama-sama main perasaan, tak ketemu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri sebagai laki-laki. Dan Nabi SAW pun pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam hadis ini Nabi SAW membuat tolak ukur baik atau idaknya seseorang, standar untuk mengukur baik apa idaknya seseorang. Jadi baiknya seseorang itu tidak dari penilaian dari luar, tapi penilaian dari orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, iaitu keluarga. Kalau dia dinilai oleh orang lain yang kenalinya sebagai orang baik, tapi keluarganya tidak pernah menemukan kebaikan dalam diri dia dalam berinteraksi, berarti dia bukan orang baik. Dia sedang berkamuflase, sedang menipu orang yang ada di luar. Dan itu standar yang dibuat Nabi SAW. Kita bisa baik saat berpenampilan di luar rumah. Nyago iman, nyago sopan santun, nyago tutur kata, bermanis-manis saat ketemu orang. Tapi kita yang sesungguhnya itu saat kita berada di rumah. Karena di rumah itulah hakikat kita yang sesungguhnya. Itulah watak kita yang sesungguhnya yang tak bisa kita tutup-tutupi. Makanya ada seorang salaf pernah mengatakan, dan termasuk cara berinteraksi yang terbalik adalah kita bermanis-manis saat di luar, tapi kasar minta ampun saat di dalam rumah. Kalau ngobrol dengan orang lain, manisnya minta ampun, menjaga tutur katanya, tapi kalau di rumah maki-maki keluarganya. Istri dibodoh-bodohinya, anak dibodoh-bodohinya. Dan aneh yang zaman sekarang ini, kalau sama bini wong manisnya, sama bini dewe kasarnya. Katakanlah bukan bini wong, sama betina lain yang bukan bini wong, manisnya ngobrolnya tuh. Sopanian, lembutnya tutunya. Sama bini kasar niahan. Cepet dikit deh, kau ni lambat nian.
Kalau sama lain, tak apa-apa, kami tunggui. No. Sama bini kasar, sama orang lain lembut. Terbalik. Orang ini nemani kita tidak. Kalau yang itu jelas nemani kita nian. Nah ini kata motif hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau kita nak tahu diri kita ni baik apa tidak, kita jengok mana penilaian keluarga kita. Kalau keluarga kita, isteri kita ngomong, ni'maz zauju zawji. Sebaik-baik suami, suamiku. Aku tak pernah melihat ada laki-laki yang lebih baik dari laki aku. Kalau anak ngomong, ni'mal abu, ya, sebaik-baik ayah, ya ayah aku. Karena aku melihat ayahku adalah ayah yang terbaik. Penuh perhatian, kepedulian, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi kita boleh tampil baik di luar, tapi kita yang sesungguhnya adalah bagaimana saat kita berada di rumah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kita malu kalau saat ini tampil jelek di luar, berkata kasar di luar, malu kita. Agak publik nilai kita sebagai orang yang jahat, orang yang jelek. Jadi kita berusaha nutup itu, tapi kalau di rumah terserah. Kalau di rumah kita terserah, kita dah katik lagi kita nak tutup-tutupi. Nak cak mana pun kita di rumah. Wong yang paling pantas mendapatkan perlakuan baik kita adalah wong yang ada dalam rumah kita, bukan wong yang ada di luar. Ada yang royal sama wong lain, tapi dengan keluarga tak royal ya. Kalau sama kawan royal ya. Galak nakting misalnya. Tapi kalau sama keluarga tak pernah. Tapi kalau saat ini dia di dalam rumah dengan dia di luar rumah sama baik, itu yang bagus. Artinya dia tidak sedang menipu orang lain dengan cara interaksi dia di luar. Khairukum li ahli. Nah itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan Nabi yang paling baik terhadap keluarganya. Contoh orang yang paling baik dalam berinteraksi dengan keluarga, Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kita baca bagaimana Nabi SAW ketika berada di dalam rumah bersama isteri-istrinya, kemudian kita berusaha menerapkannya juga dalam rumah tangga kita, cukup. Sebaik-baik contoh dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isteri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri kalian dengan baik. Kalau kalian tidak menyukai istri kalian dalam sikap tertentu yang ada pada diri mereka, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi Allah jadikan di balik semua itu kebaikan yang banyak. Disebutkan ada seorang solihin yang dia punya anak baktinian sama dia. Baktinian sama dia. Semua kebutuhan dia dilayani oleh anak yang berbakti ini. Sampai ada orang yang kagum dengan sikap anaknya yang sangat berbakti ini. Apa dia rahasianya? Kenapa kau bisa punya anak yang sangat berbakti seperti yang kami lihat ini? Yang kami tidak temukan sikap seperti ini pada anak-anak kami. Anak-anak kami tidak memperlakukan kami seperti anakmu memperlakukan dirimu. Bakti nian sama engkau ni. Heran kami pacak itu anak. Apa dia rahasianya? Sehingga bisa dapat anak yang seberbakti itu. Kemudian dia ngomong, ini semua balasan yang Allah berikan kepada aku karena aku sabar terhadap istriku. Anaknya bakti, bininya sejati. Itu nah. Bininya sejati. Tapi dia sabar. Dia bertahan. Dia tidak nak pisah. Dia tahan. Segala penderitaan yang dia dapatkan dari istrinya, dia tahan. Akhirnya punya anak, Allah ganti sabarnya dia atas sikap istrinya yang galak muat dia menderita dengan anak yang muat dia senang dan bahagia. Tapi kami tidak usah sabar ini, anak pula nyiksa. Nah sudah, ampuni dosa itu insyaAllah. Tapi kalau memang kita ihtisaban, berharap pahala dari Allah atas sikap istri kita yang kau menyenangkan, pasti Allah akan berikan ganti kalau ada dunia di akhirat.
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan terakhir yang Nabi sampaikan sebelum beliau wafat adalah 3 kalimat. Dhalla yatakallamu bihina, dan Nabi terus mengulangi 3 pesan ini sampai lisan beliau tak bisa lagi mengeluarkan suara yang bisa didengar. Akhir yang diucapkan oleh Nabi sebelum beliau wafat. Di detik-detik akhir beliau meninggal, beliau mengulangi kalimat ini sampai suara beliau pun tak keluar lagi karena ruhnya sudah keluar. Apa 3 kalimat tersebut? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Pesan pertama Nabi, as-salat, as-salat, jaga solat, jaga solat. Beliau ulangi sampai suara beliau tak keluar lagi dan meninggal dunia. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa ma malakat aimanukum, baik-baiklah terhadap hamba sahaya yang ada pada kalian. Jangan siksa hamba sahaya, berikan hak-hak mereka. Wa ma malakat aimanukum, jaga hak hamba sahaya. Nah, pesan yang ketiga yang Nabi SAW ulangi sampai beliau wafat, Allah fi nisa, benar-benarlah dalam memperlakukan kaum perempuan. Allah fi nisa, fa innahunna awanun fi aidikum. Perempuan itu ibarat tawanan yang ada dalam genggaman kalian. Kalian ambil mereka dengan janji sama Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Jadi bukan hal yang remeh kita untuk masukkan perempuan dalam kehidupan kita melalui jalur nikah, berjanji kita sama Allah. Makanya dalam akad itu disebut apa? Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf. Kalau kita nak tahan dan tetap menjadikan dia sebagai pasangan, kita harus janji galak memperlakukan mereka dengan baik. Au tasrihim bi ihsan. Kalau memang nak kita lepas juga dengan cara baik-baik, bukan dengan ditelantarkan mak itu Itu janji kita sama Allah sebelum kita nikahi dia. Baru saat kita ucapkan gobil tu, berarti kita sudah menghalalkan kehormatannya buat diri kita. Pakai kalimat Allah Ta'ala. Jadi bukan hal yang sifatnya main-main, formalitas. Hal besar karena pertanggungjawabannya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami pernah nyampaikan atau belum, kami lupa. Kata Syekh Muhammad Said Al-Kamali saat beliau bicara tentang binaul usra al-muslimah, membangun rumah tangga yang islami, beliau memaparkan bahwasanya kita ini kalau menikah berarti nambah tanggung jawab di hadapan Allah, nambah pertanyaan di hadapan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita dan kita harus bisa menjawabnya. Kalau Nabi pernah bersabda bahwasanya kaki kita ini tidak akan bergeser dari tempat kita berdiri menghadapi Allah kecuali setelah ditanya 4 pertanyaan. Kita yang diajukan pertanyaan berkaitan dengan diri kita minta ampun saronyo. Nak memberikan jawaban tu susah minta ampun. Mak mana kalau kita nambahi pertanyaan lagi melalui istri kita, kita akan ditanya juga oleh Allah tentang istri kita. Mak mana kita memperlakukannya, nafkah sudah terpenuhi apa tidak. Nambahi pertanyaan. Itu siko istri, mak mana dulu? Nambahi lagi 4, tambah banyak. Makanya siko tak banyak pertanyaan tu. Belum lagi nambahi anak pula. Berapa kok anak kita siko? Berarti nambahi pertanyaan. 2, nambahi pertanyaan. Siap-siap Kita kalau ujian pengen soal tu dikit kan. Kalau baca soal tu 5 biar dikit. Nambahi pertanyaan, nambahi beban gitu. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah ke itu, kita siap apa tidak gitu kalau diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tanggung jawab kita terhadap mereka. Siap tak? Kalau siap, bismillah. Kalau belum siap, ya siap ke dulu. Tapi lah telanjur Ustaz, ya sudah. Siap ke pertanyaannya nanti. Jawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini kalimat terakhir yang Nabi SAW ucapkan, yang Nabi wasiatkan kepada umat beliau sebelum beliau meninggal dunia. Nabi SAW dalam hadis lain bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku sampaikan pesan kepada kalian agar baik-baik terhadap kaum perempuan. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang ada di bagian paling atas. Kalau kau paksa meluruskannya, kau malah akan mematahkannya. Tapi kalau kau biarkan, maka dia akan terus bengkok. Maka baik-baiklah dengan perempuan. Baik-baiklah dengan perempuan. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Maksa mereka menurut kehendak kita, patah. Biarkan mereka itulah, tambah bengkok. Jadi pacak-pacaklah kita mawa diri dalam berinteraksi dengan perempuan. Nah, di sini beliau mulai memaparkan. Wa min husni isyrati rajuli lil mar'a ayyatahammala adzaha. Di antara bentuk baiknya sikap seorang suami terhadap istrinya. Wa min husnil isyrati, di antara baiknya suami dalam memperlakukan istrinya adalah dengan ayyatahammal adzaha, bisa tahan dengan gangguan istrinya, tahan dengan sikap-sikap yang kurang menyenangkan yang ada pada istrinya. Ini anak ni cemburuannya itu berlebihan nian, over nian. Anak nelpon, dicurigainya. Nomor telefon, diperiksainya. Ngawas dikit, jangan ngawas-ngawas. Ay, sabar. Sabar. Ayat tahammal azaha. Over. Belum lagi. Hai, sarung ni bini kami ni kau. Masa dah baca. Nyapu dah baca. Sabar, sabar. Kita ini bukan tipe kalau tak senang buang. Tinggal dah, henti baik. Yang banyak yang lain. Janganlah itu. Nak sabar-sabar. Kalau ada hal yang kurang menyenangkan pada pasangan kita, sabar-sabar. Kalau dalam bahasa Nabi apa? La yabruku mu'minun mu'minatun. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Suami tidak boleh membenci. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena ada salah satu akhlak istri yang tidak dia sukai. Karena ada salah satu sikap perbuatan istri yang kita tak sukai, kita akhirnya membenci dia. Sebab di balik satu sikap isteri yang tak kita sukai, ada beberapa sikap yang lain yang bisa membuat kita menyukai dia. Ya, namanya manusia itu tak kata yang sempurna. Ada plus, ada minusnya, ada kurang, ada lebihnya. Kita jangan fokus pada kekurangan isteri, tapi kita jengok pada kelebihannya. Dia ni memang agak cerewet, tapi kalau dalam mengelola keuangan, luar biasa, bagusnya. Dan dia juga dalam masalah nafkah tidak terlalu cerewet. Ni mau berapa yang kunjuk. Tapi kalau dalam hal lain cerewet dia ni. Nah berarti ada embeannya. Kalau kata embean baru. Embean yang lain. Kalau. Tapi pastilah ada embean tu lah. Cerewetnya. Nah ini kata Nabi kita SAW. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang namanya Abu Usman An-Naisaburi. Beliau pernah ditanya, "Ma-arja amaluka indak?" Amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya yang bisa menyelamatkan engkau di hari kiamat? Kita kalau diajukan pertanyaan ini mungkin masih bingung kita nak jawabnya. Amal apa lah yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita di akhirat? Apa dia lah? Solat. Orang lain solat juga. Puasa. Orang lain puasa juga. Masih bingung mungkin kita. Amalan yang kita harapkan akan menyelamatkan kita di akhirat. Abu Usman An-Naisaburi ditanya, amalan apa yang paling engkau harapkan bisa menyelamatkan kau di akhirat? Dia bercerita, aku waktu masih bujang, masih muda, masih gagah-gagahnya, dipaksa keluarga nikah. Tak galak. Abah maksud nikah belum.
Belum galak. Wong zaman itu budayanya kalau sudah bujang umur 16 17 itu kawin. Kalau kita belum, masih belajar, umumnya itu masih belajar, masih sekolah. Kalau di zaman-zaman dulu umur sudah remaja ini sudah kawin. Karena mereka sekolahnya tidak formalitas pakai kelas-kelas itu, tidak kawin dah. Lah bujang bahaya tidak kawin. Zaman dulu, zaman kita sekarang lebih bahaya lagi. Dipaksa kawin, belum galak dia. Sampai pada akhirnya ada sih kok perempuan. Ya, orang zaman dulu perempuannya tertutup kalau. Maka aku, kemudian dia minta sama aku minta sama kau dengan nama Allah. Nah, kalau sudah diminta pakai bawa nama Allah ni, saya nak nolaknya. Agar kau galak kawin aku. Betina ini ngomong sama Abu Usman An-Naisaburi tadi. Kalau dipinta pakai bawa nama Allah, dia tak baca lagi nolak. Ya sudah. Dihadirkanlah bapak dari betino ini. Didatangkanlah saksi. Orang dulu kalau nikah itu simple-simple weh. Penting ada saksi, ada walinya, ada berapa penyaksikan, mahal jadi. Akhirnya tinggal umumkan, akulah kawin dengan dia. Jangan kamu curiga lagi. Sudah setelah akad selesai, dan dia belum sempat nyingok bininya jak mano. Tahu-tahu datang betina ini minta dikawin nih. Setelah itu dia bawa balik betina tadi. Pas sampai di rumah, waduh, rasa nak nyesel dia. Ini buruk. Matanya belong, ini jelek, kakinya bincang, kencot dulu. Nah, jadi dia mana inilah dikawin ni. Pacak weh dia nak nyerikan. Dia. Ternyata setelah aku bawa balik rumah, dia matanya belong, kakinya bincang, mukanya tak bagus. Tapi dia saking senangnya pacak ngawin ni aku. Betina ini senang pacak ngawin ni dia. Senang nian. Dan sampai-sampai saking dia tu senang pacak dapatkan laki-laki seperti aku, tak bolehnya metu aku. Kau tak boleh mana-mana sini be. Nafkah mana? Aku bisa sabar tak konjak nafkah apa-apa. Makan seadanya. Yang penting kau jangan mana. Gewang itu usahaku di rumah ni. Takut ditinggal mungkin dia tadi. Sabarlah dia. Ngewangi bini yang je itu. Baca dah gitu tahan. Sabar dia. Ditahan. Aku pun duduk di rumah untuk menjaga perasaannya dan aku tak pernah nampakkan sesuatu yang muat dia tersakiti. Tak pernah dia nampakkan sesuatu yang muat isteri tadi tersakiti. Dan aku saat itu selama berumah tangga dengan dia seperti duduk di atas baruh. Rasa nak berlari tapi ditahan gini. Sabar. Dan aku pun tetap berumah tangga sama dia selama 15 tahun. Nahan hati, nahan perasaan. Dan tak nunjukkan rasa tak senang untuk nyaga perasaannya. Nah, inilah amalan yang paling aku harapkan. Yang baca waktu aku masuk surga. Sabarnya aku berumah tangga dengan isteri aku selama 15 tahun. Dan aku tak kata niat nak berpisah dengan dia. Padahal aku tidak suka sama dia, tidak mencintainya, tidak kata sayang-sayang sama dia, tapi ku tahankan dan aku jaga perasaannya supaya tidak disakiti. Ini amalan yang paling aku, mana tahu. Aku yang nyalani, yang tahu mana beratnya berumah tangga dengan dia. Nah, ini amalan yang paling aku harapkan bisa memasukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar yang namanya Muhammad bin Zaid Al-Qayrawani. Wong alim, ahli ibadat, ahli agama, ahli ilmu, dihormati kalau beliau berada di luar. Dipuji-puji kalau beliau ada di majlis. Tapi ma'asyiral hadirin, beliau punya istri sayyi'atul isyrah, sangat jahat dalam memperlakukan suaminya yang alim ini. Tuqassiru fi huquqihi, banyak melakukan kekurangan dalam memenuhi hak suaminya. Wa tu'dhihi bilisaniha, mulutnya sering nyakiti suami. Wong alim, wong besar, kalau di luar dipuji, kalau di rumah dicaci. Oleh siapa? Istri. Jadi ma'asyiral hadirin,
Murid-murid yang tahu sikap bininya ini, karena kadang-kadang bininya tidak tahu tempat, marahi laki itu depan murid-murid. Sabar beliau. Kata murid yang pegel, udah ganti yang lain. Curi ke banyak betina lain yang lebih bagus. Apa kata sang guru tadi? Kata gurunya, aku ini orang yang sudah Allah sempurnakan nikmatnya dengan agama, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan kamu-kamu ini. Ya? Dan aku pengen nyari sesuatu yang bisa melebur dosa-dosa aku. Nah inilah. Melalui sikap bini yang kurang ajar, yang dia sabar, inilah cara Allah melebur dosa-dosa aku. Penyeimbang nikmat yang sudah sempurna. Makanya kan kalau kita pernah dengar ceramah satu topik itu, orang yang disiksa oleh suaminya ketika rumah tangga, tak bakal disiksa lagi setelah matinya. Karena kesialah 2 kali disiksa. Di dunia disiksa bini, di kubur disiksa malaikat dulu, nasian. Sabar sabar atas gangguan yang dibuat oleh pasangan. Kalau baca, tapi itu masing-masing, sabar itu pilihan. Sabar itu pilihan. Kalau pacak sabar, pahalanya besar. Pahala orang sabar itu tanpa batasan. Kalau memang tak bisa tahan, itu terserah, itu pilihan masing-masing. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di antara min husni isyrati rajuli lil mar'a, di antara bentuk baiknya pergaulan suami terhadap istrinya adalah ayyumazihaha wa yuda'ibaha. Suami itu harus bisa bercanda dan penesan dengan pasangannya. Nabi kita Muhammad orang yang paling seriusan. Nabi kita orang paling seriusan. Orang yang paling berwibawa, yang paling disegeni. Tapi kalau di rumah beliau penesan dengan anak bini. Malik rumah duduk mantap, bini tak berani ngomong, anak tak berani ngajak ngomong. Oh, biar disegeni oleh orang yang ada di rumah. Balik rumah jadi tenang. Tak katik yang berani ngomong, tak batik yang berani mulai takut. Anak nak marah takut, minta duit sama abah takut. Oh, abah nanti nangani ini. Jangan, jadilah orang yang paling humoris kalau di rumah. Kalau kita balik tu disambut. Bukan jadi takut. Kita balik, takut dulu. Anak kita singitan, apa? Tadi abah nangani. Jangan, jadilah yang humoris, yang menyenangkan. Kalau balik itu ditunggu oleh anak-anak, disambut, dicium, abah balik. Istri kita pun nyambut kita karena memang nunggu kedatangan kita. Karena memang dia harapkan yang balik kita ni. Kita orang menyenangkan. Orang tu betah duduk sama kita. Jadilah yang itu. Nabi SAW seperti itu. Beliau penesan, beliau humoris. Disebutkan di sini, dikatakan Nabi itu kana min abkahin nasi ma'a ahli. Nabi itu orang yang paling menyenangkan kalau lagi sama keluarga. Paling menyenangkan. Betah anak bini itu duduk sama beliau tu. Karena memang menyenangkan. Galak penesan, galak bercanda dengan pasangan. Galak ngobrol hal-hal yang mubah. Di sini ma'asyiral hadirin, fa inna fil muda'aba tat'iban liqalbiha. Sebab dengan kita galak penesan dengan bini kita, itu muat kita nyenengkan dan masukkan kebahagiaan di hatinya. Kalau menurut kakak ni adik tu lebih nikmat daripada nyeruput kopi. Oh, itu. Apa macam itu tak? Iya, minum kopi tu muat melek, tapi dengan sawa kopi kalau sama adik tu melek terus. Baca-baca lah. Gombal-gombal tu tak apa-apa kalau sama bini dewek, tak apa-apa gombal. Dari sekian banyak bintang yang berkilau di langit, adik yang paling berkilau. Tak apa-apa. Sama bini dewek tapi, bini wong. Sama pasangan dewek, jangan sama orang lain. Yang halal. Boleh pahala. Boleh pahala. Ini tak pernah niat digombali istrinya. Oh, jangan. Sesekali. Itu cara Nabi SAW. Dari cara manggilnya Nabi romantis. Milihnya Nabi cara manggil yang ada kesan romantis. Ya Aisyu. Dihilangkan taknya. Itu panggilan romantis. Panggilan romantis. Jangan gitu kaku. Dalam rumah tangga itu jangan kaku.
Itu Nabi ngajarkan gitu dalam cara berumah tangga. Ajak penesan. Bahkan Nabi SAW yang pernah kita dengar riwayat kan, ada momen-momen di mana Nabi SAW bercanda, melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama Aisyah. Dalam perjalanan beliau ngajak Aisyah lomba kan, ingat itu. Pasukan disuruh maju duluan, kalian majulah duluan, kami nunggu di sini. Setelah jauh dari penglihatan manusia, kata Nabi, wah Aisyah, mana kalau kita lomba lagi. Wah hebat Nabi. Nabi yang segagah itu, yang setegas itu, yang seberwibawa itu, masih sempat-sempat ngajak lomba lagi dengan bininya. Kalau kita dah salah, apalagi lah tua, jangan. Lomba makan be. Habiskan mie sepiring, tak apa-apa. Banyak cara-cara random, cara-cara yang bisa kita jadikan sebagai momen-momen yang tak dilupakan. Lomba lagi kita Aisyah. Laju kata Aisyah. Lomba. Nabi kalah. Karena Aisyah masih kurus. Pas pertandingan kedua di tahun-tahun berikutnya, Aisyah mulai agak gemuk, mulai berisi. Kalah Siti Aisyah lomba. Kata Nabi, ini balasan kekalahan yang kemarin. Satu-satu gitu. Sampai itu. Tapi jangan ulok kita lomba lagi depan wong. Jangan. Nabi lomba laginya di saat ada katanya ngok. Kita niru rumah tangga Nabi yuk. Kita lomba lagi, ngajak bini. Di mana? Jaka baring sana, banyak yang nonton. Maki ada jurinya pula. Tak usah. Tidak kata yang nonton, tapi direkam. Biar orang tahu kami ni romantis. Tidak juga, tak boleh main itu. Dewek. Ajak renang di tempat yang privat. Ajak lomba renang. Tak apa-apa. Tapi yang privat. Tempatnya tertutup. Cuman kita dan keluarga. Romantis. Sesekali. Nah, cara Nabi mudah abah. Nyenangkan dia. Nabi, kalau kami pernah dengar dari guru kami Ustaz Sukri bin Ali bin Syahab, saat belajar tentang waktu nak nikah, diajar beliau, di antara hal yang dianjurkan itu adalah jalan-jalan malam. Kenapa Nabi milih malam? Karena malam pada zaman itu sepi. Jalan-jalan malam. Diajak sesekali. Jalan-jalan beda nyari angin, ngelepo. Karena orang dulu perempuan rumahan. Jadi dengan keluar itu ngelepo dia. Nah ada momen dalam seminggu, dalam sebulan tu kita jalan sama keluarga. Kita yang sibuk bekerja, kadang-kadang tak punya momen untuk keluar sama keluarga. Nah malam-malam aja nama tu makan pecel lele. Kata Sasuki ngomong itu. Bungkus, bawa balik. Kalau tidak masuk Indomaret. Matu lagi, masuk baik, tak boleh. Penting jalan-jalannya itu. Penting momen itu tak bakal dia lupakan. Pagi-pagi matu ada CSA Pemadina, tak apa-apa momen. Dan sering-sering, kalau sering-sering dia kita dah ajak marah dia. Sesekali benar. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal-hal yang simpel tapi sangat membekas dan berkesan dalam membina rumah tangga yang ideal dan berbahagia. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan lagi hal-hal yang lain yang luar biasa yang ditulis dan dicatat oleh Abu Ya Maliki. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan mewujudkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amen.
Rasulullah